Hal pertama yang dilakukan pria ini ketika dia bangun adalah berjuang untuk bangun, sambil menatap Wildan dengan marah dan mengutuk, "Wildan, dasar bajingan, beraninya kau mencoba membunuhku." Wildan tidak dapat membuat reaksi apapun pada saat ini, tetapi jauh di lubuk hatinya dia sudah merasa ngeri sampai ke intinya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Tama menggunakan lebih dari setengah pil yang tidak diketahui untuk menyelamatkan orang ini yang telah dibunuh oleh dirinya sendiri? Bagaimana ini mungkin? Juga pada saat inilah dia menyadari bahwa orang ini, si Tama, tidak lagi sesederhana magis. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Hamid bisa memiliki komandan militer yang begitu kuat. Orang yang keterampilannya jauh lebih tinggi dari panglima tertinggi front bencana, atau bahkan lebih kuat dari orang-orang di belakang front bencana. Tama menatap komandan itu saat ini dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu menuduhnya di sini. Kesadarannya telah dikendalikan olehku." Pria itu bertanya dengan heran, "Dikendalikan olehmu? Apa artinya ini?" Tama dengan ringan berkata, "Dia hampir membunuhmu sekarang. Aku menyelamatkanmu kembali. Tidakkah kamu akan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu?" Komandan tentara pemerintah ini tidak bodoh. Dia tahu persis apa yang baru saja terjadi padanya. Saat Wildan menyerangnya, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan selamat. Tanpa diduga, dia sekarang diselamatkan oleh pria di depannya ini. Dan bahkan Wildan, yang kekuatannya luar biasa, dikendalikan olehnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jauh di atas Wildan. Memikirkan lapisan ini, dia buru-buru berkata kepada Tama dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Renza, terima kasih telah menyelamatkan hidup ini." Tama mengangguk dengan sedikit merendahkan dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Aku masih tidak tahu apa yang kamu sebut dirimu sendiri?" Pihak lain sibuk mengatakan, "Nama saya Sahid." Tama memberi petunjuk dan berkata, "Sahid, kamu seharusnya bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Wildan telah bergerak untuk membunuh kalian. Dia adalah salah satu dari 4 komandan pertempuran dari front kataklismik. Fakta bahwa dia berani membunuhmu membuktikan bahwa manajemen senior front kataklismik telah lama mencapai konsensus bahwa cepat atau lambat mereka akan bergerak melawanmu. Jadi prioritas utama Anda sekarang adalah bergegas dan mengangkat ancaman front bencana dan menyelamatkan tanah air Anda. Jika Anda dapat menangani masalah ini dengan bersih, Anda akan menjadi pahlawan nasional negara Anda dalam buku-buku sejarah." Setelah mendengar ini, Sahid menganggukkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, "Tuan Renza benar. Saya bisa melihat warna aslinya sepenuhnya. Saya akan memanggil manajemen senior kami untuk memberitahu mereka dan membiarkan mereka membuat keputusan segera." Tama berkata, "Beritahu mereka situasinya dengan jelas, lalu beritahu mereka bahwa Anda punya solusi. Anda dapat menangkap semua 15.000 orang dari front kataklismik tanpa pertumpahan darah." Sahid berseru, "Tuan Renza, Anda benar-benar punya solusi." Tama mengangguk, menunjuk Wildan yang kebingungan di sebelahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan dia, pasti tidak ada masalah." Sahid berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali." Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan ke sudut ruang konferensi dan menggunakan telepon lapangan di sini untuk menelepon langsung ke tingkat tertinggi. Panggilan itu dijawab, dan Sahid kemudian menggunakan bahasa nasionalnya. Di telepon, dia melaporkan semua situasi di sini kepada pemimpin. Tama tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, tetapi bisa mendengar bahwa dia semakin emosional, dan beberapa kali bahkan tersedak isak. Setelah beberapa menit, Sahid menutup telepon, memandang Tama, dan berkata dengan mata merah, "Tuan Renza, saya telah berkomunikasi dengan level tinggi, dan level tinggi menghargai bantuan Anda dan berjanji bahwa jika Anda dapat membantu kami menyelesaikan masalah ini, prajurit front bencana, kami bersedia membuat gencatan senjata permanen dengan Hamid." Tama mengangguk dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, kamu segera meminta dukungan dari petinggimu,
kirim semua prajurit yang kamu bisa ke tempat ini." "Oke." Shahid sangat bersemangat sehingga dia segera menelepon lagi. Segera, pasukan pemerintah mengirim lebih dari 20.000 tentara dari segala arah. Mereka datang dengan langkah cepat. Dan selama periode ini, Tama masih berpura-pura bernegosiasi dengan Shahid dan Wildan. Dan Viko, Jenderal Perang Bintang 3 yang bertanggung jawab untuk menjemput Tama sebelumnya, mengetuk pintu beberapa kali untuk mengajukan pertanyaan. Tapi Tama menyuruh Wildan mengirimnya pergi, jadi itu tidak membuat yang lain dari front kataklismik disiagakan. Beberapa jam kemudian, Viko mengetuk pintu lagi dan berkata dengan gugup, "Komandan, tentara pemerintah telah mengirim banyak tentara lagi. Apakah Anda jelas tentang apa yang terjadi?" Wildan, di bawah instruksi Tama, berkata, "Tuan Renza memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan kami, jadi kami memutuskan untuk mengundangnya untuk meninjau tim kami dengan tentara pemerintah. Anda memberikan perintah, biarkan semua orang dari front bencana segera ke depan kamp untuk berkumpul dalam barisan untuk meyakinkan Master Renza. Untuk memastikan keamanan mutlak dari proses peninjauan, senjata setiap orang dilarang memuat amunisi. Pelanggar akan dikurung selama 1 bulan dan didenda gaji 2 bulan, mengerti?" Viko mengira Wildan ingin menunjukkan ototnya kepada Tama. Undangan semacam ini untuk berparade untuk menunjukkan perilaku otot di arena internasional sering terlihat, kata Parade, sebenarnya adalah pencegah, biarkan pihak lain melihat kekuatan mereka, dan kemudian kembali untuk menimbang dengan benar. Jadi, tautan tinjauan otot pertunjukan semacam ini, untuk memastikan bahwa senjata tidak memuat amunisi juga termasuk dalam praktik internasional, jadi Viko tidak terlalu memikirkannya. Segera berkata, "Oke komandan, saya akan informasikan." Pada saat ini, kesadaran Wildan sendiri akan runtuh. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Tama. Begitu 15.000 anak buahnya menurunkan amunisi mereka, bukankah mereka akan menjadi domba pembantaian? Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini, tetapi hanya khawatir dan takut dalam kesadarannya sendiri. Pada saat ini, Charlie ke Shahid, "Apakah kamu siap?" Shahid berkata, "Tuan Renza, saya telah berkomunikasi dengan semua komandan." Beberapa saat kemudian pada 15.000 tentara bayaran front untuk melakukan penangkapan besar-besaran, kemudian dengan senapan mesin berat, penjaga kendaraan lapis baja, siapapun yang berani melawan, semua akan dibunuh. Mendengar bahwa Wildan akan memamerkan otot-ototnya kepada para perunding yang dikirim oleh Hamid, seluruh 15.000 prajurit front bencana segera mulai bersiap dengan cepat seolah-olah mereka telah dipukuli oleh darah ayam. Kecuali sejumlah kecil perwira menengah dan tinggi, yang bertekad untuk membalaskan dendam saudara-saudara mereka yang tewas, sebagian besar prajurit front yang tersisa tidak memiliki perasaan apapun tentang hal-hal seperti balas dendam. Lagi pula, mereka semua adalah tentara bayaran dari seluruh dunia di bawah bendera front kataklismik untuk bertarung berdampingan hanya untuk menghasilkan uang. Yang mati dan yang terluka, pada kenyataannya, tidak menyentuh mereka. Mereka sangat peduli dengan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan diri mereka sendiri, seperti berapa banyak uang yang harus diperoleh, berbahaya atau tidak, berat atau tidak. Selain itu sama sekali tidak relevan dan tinggi. Oleh karena itu, mereka sangat tertarik untuk menunjukkan otot mereka saat ini, bukan untuk rasa kehormatan kolektif, tetapi mereka sudah lama bosan tinggal di tempat yang buruk ini, dan hanya ingin bergegas untuk dapat mengakhiri. Sekarang pihak lain telah melakukan pembicaraan damai. Gunakan waktu untuk menunjukkan gelombang di depan pihak lain. Yang terbaik adalah menakut-nakuti mereka dengan lembut dan takut, sehingga mereka dengan patuh menyerah. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.